Halo semua, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Saat ini saya hendak membagikan pengalaman mengajar, khususnya dalam bidang matematika maupun fisika. Di kesempatan ini saya akan memulainya dengan memberikan suatu topik yang cukup sederhana, yakni mengenai persamaan linear. Baik, jadi saat ini kami sekeluarga berdomisili di Australia, dan anak yang paling besar kami saat ini sedang berada di kelas 3, year 3. Nah, terkadang dia datang dan bertanya kepada saya mengenai beberapa soal dari pekerjaan rumahnya, dan menurut saya soal-soal dari sekolahnya itu cukup menarik. Karena memang dari soal-soal itu mereka diharapkan untuk mengasah kreativitas anak-anak ini. Salah satu dari soal tersebut adalah mereka diberi dua bilangan yang terdiri dari 2 digit. Jadi ada 2 bilangan terdiri dari 2 digit. Nah, susunan dari bilangan tersebut adalah terbalik. Nah, jika kedua bilangan tadi dikurangkan satu terhadap yang lain, hasilnya sama dengan 54. Pertanyaannya adalah tentukan kedua bilangan itu. Nah, jadi di pertanyaan aslinya ini mereka diberikan gambar. Nah, misalkan bilangan yang pertama itu terdiri dari misalkan segitiga dan bujur sangkar. Jadi ini menggambarkan 2 digit. Lalu bilangan yang kedua ini adalah susunannya dibalik sehingga bilangan kedua itu sekarang bujur sangkar dahulu, lalu segitiga. Nah, kalau kedua bilangan ini dikurangkan satu terhadap yang lain, maka akan menghasilkan bilangan 54. Pertanyaannya, berapakah bilangan-bilangan ini? Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini adalah salah satu soal dari pekerjaan rumah yang diberikan kepada anak saya, dan tentunya tujuan dari pemberian pekerjaan rumah ini hanyalah untuk mengasah kreativitas mereka, eksplorasi mereka terhadap angka-angka. Jadi mungkin diharapkan supaya mereka bisa mencoba beberapa bilangan, lalu melihat kalau seandainya dibalik, apakah selisihnya akan menjadi 54. Tentunya jika ada satu cara yang dapat digunakan untuk menjawab soal ini dan lebih sistematis, maka hal tersebut tentunya akan lebih baik. Nah, itulah yang saya jelaskan ke anak saya. Nah, untuk menjelaskan bagaimana menyelesaikan persoalan ini, tentunya ada pengetahuan matematika tertentu yang dia harus sudah ketahui. Jadi kalau di sini, hal tersebut dinamakan sebagai place value. Atau mungkin kalau kita di Indonesia menyebutnya dengan nama nilai tempat. Jadi misalkan kita punya bilangan 23. Nah, jadi 23 itu terdiri dari 2 dikalikan 10 ditambah 3 dikalikan 1. Atau contoh yang lainnya misalkan 45. Nah, 45 ini
juga bisa kita tuliskan 4 dikalikan 10 ditambah 5 dikalikan 1. Nah, jadi di sini kita tahu 2 dan 4 di sini adalah sebagai bilangan puluhan, lalu 3 dan 5 di sini adalah sebagai bilangan satuan. Nah, tentunya sekarang kalau kita melihat dari penggunaan gambar ini, kita punya satu bilangan 2 digit, yakni segitiga dan bujur sangkar, maka kita bisa pikirkan juga bahwa bilangan 2 digit ini adalah segitiga dikalikan dengan 10, lalu ditambah bujur sangkar dikalikan dengan 1. Lalu yang bilangan keduanya adalah bujur sangkar dan segitiga seperti ini, maka itu adalah bujur sangkar dikalikan 10 ditambah segitiga dikalikan 1. Nah, yang diinformasikan sebelumnya bahwa selisih dari kedua bilangan itu tadi berjumlah nilainya 54. Maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah kita mengkurangkan ini semua. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama kita punya 10 segitiga, lalu dikurangkan atau diambil satu segitiga dari mereka, maka sekarang ini kita punya 9 segitiga. Nah, lalu yang berikutnya tentunya ini dengan catatan bahwa tentunya anak saya juga sudah belajar mengenai bilangan negatif. Nah, kalau kita lihat di sini kita punya satu bujur sangkar, lalu kita kurangkan dengan 10 bujur sangkar, maka yang ada di sini adalah kita minus atau negatif dari 9 bujur sangkar. Nah, baik. Yang menarik di sini adalah ketika melihat soal-soal anak ini, saya melihat adanya suatu kesempatan untuk memperkenalkan kepadanya mengenai beberapa konsep yang penting dalam matematika. Misalkan seperti ini, kita ketahui ada segitiga dikalikan dengan angka 9, lalu ada bujur sangkar dikalikan dengan angka 9. Jadi kalau kita memiliki keadaan seperti ini, maka angka yang sama tadi dapat kita keluarkan. Jadi 9 lalu dikali dengan segitiga, dan kemudian dikurangkan dengan bujur sangkar itu. Nah, seperti yang diinformasikan bahwa nilainya sama dengan 54, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah begini. Kalau kita punya 9 dikalikan dengan sesuatu sama dengan 54, maka nilai dari sesuatu ini atau apa yang ada di dalam kurung tadi adalah 54 dibagi dengan 9, atau di sini nilainya sama dengan 6. Nah, setelah ini tentu ini akan lebih dapat dibayangkan olehnya, karena yang menjadi pertanyaan adalah kalau misalkan kita punya sekarang 2 buah bilangan segitiga dikurang dengan bujur sangkar dan nilainya adalah 6, maka berapakah bilangan-bilangan ini? Nah, jadi untuk menjawabnya, saya perlihatkan kepada anak ini sebuah tabel. Tabelnya berisi 2 buah bilangan tadi, yaitu segitiga dan bujur sangkar. Nah, saya bertanya nih, kalau misalkan nilai dari yang segitiga itu misalkan 9, maka berapakah nilai bilangan yang ada di dalam bujur sangkar itu? Nah, jadi 9 dikurangi sesuatu, hasilnya 6. Maka ini akan mudah sekali, dan dia tentunya akan menjawab nilainya 3. Nah, jadi sekarang kita bisa coba untuk kita cek. Kalau misalkan 93 dikurangkan dengan 39, berapa nilainya? Dan ini kita dapati ternyata adalah sebesar 54, seperti yang diminta tadi. Namun, 93 dan 39 bukanlah satu-satunya jawaban. Karena kita bisa mencoba dengan bilangan yang lain. Misalkan kalau nilai dari yang segitiga ini 8, maka tentunya yang bujur sangkar ini haruslah bernilai 2, karena sekali lagi 8 dikurangi sesuatu sama dengan 6, maka berapakah nilai tersebut, yakni 2. Nah, kita bisa cek kembali di sini, yakni 82 dikurangi 28.
Nah, kita juga dapati hasilnya 54. Dan kemudian kita bisa teruskan dengan kemungkinan-kemungkinan yang berikutnya, yakni 71. Yakni kalau dikurangkan dengan 17, akan menghasilkan 54. Lalu yang terakhir adalah 60 atau 60. Nah, ini kalau dikurangkan dengan 6, akan menghasilkan 54. Baik, nah sampai di sini tentu soal dari pekerjaan rumah ini sudah kita selesaikan, sudah kita jawab. Namun, bagi saya yang menarik di sini adalah bahwa apa yang kita lihat di sini adalah sebagai satu cara untuk mencoba memperkenalkan kepada anak mengenai apa yang kita nanti sebut sebagai persamaan linear. Nah, jadi kalau kita belajar lebih jauh ke depan, sebetulnya apa yang mereka gunakan itu tidaklah lagi dalam bentuk simbol-simbol atau gambar seperti segitiga ataupun bujur sangkar seperti ini, namun di kemudian hari mereka akan lebih menggunakan huruf-huruf. Jadi misalkan untuk menggantikan segitiga dan bujur sangkar itu mereka dapat menggunakan A, B, C, atau D, atau X, atau Y. Nah, jadi misalkan kita seringnya menggunakan X dan Y kalau kita sebut nilai dari yang segitiga ini adalah X, lalu nilai dari yang bujur sangkar ini adalah Y. Maka kita sekarang dapat menuliskannya menjadi X dikurangi Y sama dengan 6. Nah, apa yang kita miliki di sini, ini adalah sebuah contoh sederhana dari apa yang kita sebut sebagai persamaan linear. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ini disebut persamaan linear? Baik, sebetulnya jawabannya sederhana. Yang pertama, mengapa itu disebut persamaan? Karena memang di sini kita memiliki tanda sama dengan. Jadi tanda itu mengatakan bahwa apa yang kita miliki ini adalah satu persamaan matematika. Jadi itu jawaban untuk mengapa ini disebut sebagai sebuah persamaan. Lalu yang keduanya adalah mengapa disebut linear. Nah, ini perlu saya jelaskan lebih lanjut. Jadi, sebetulnya ketika kita mendapati nilai-nilai dari bintang dan bujur sangkar tadi, atau yang kita sebut sekarang dengan nilai X dan Y, kita dapat menggambarkan nilai-nilai ini ke dalam suatu apa yang dinamakan diagram Cartesius. Nah, jadi kalau kita kembali ke masa lampau di sejarah, ada seseorang matematikawan bernama Descartes. Nah, beliau ini menciptakan suatu sistem koordinat yang disebut sebagai nama koordinat Cartesius atau diagram Cartesius, atau sering juga disebut dengan nama Cartesian diagram. Nah, ide dari diagram Cartesius ini sebetulnya sederhana, hanya berupa sumbu-sumbu koordinat, ya, karena kita punya dua bilangan, yakni X dan Y, maka ada dua sumbu. Yang pertama, sumbu yang horizontal, kita boleh sebut sebagai sumbu yang X, lalu yang kedua, sumbu yang vertikal, kita sebut sebagai sumbu yang Y. Nah, baik. Jadi, kalau kita punya diagram Cartesius seperti ini, maka titik perpotongan antara kedua sumbu ini kita sebut sebagai origin, di mana letak koordinat dari titik tersebut itu berada di titik X sama dengan 0 dan titik Y sama dengan 0. Jadi biasanya kita menyebutkannya dengan menggunakan tanda kurung. Seperti ini, di mana yang pertama ini adalah nilai dari X, lalu yang kedua ini adalah nilai dari Y-nya. Nah, baik. Yang di sebelah kanan dari 00 ini adalah nilai positif dari nilai X itu tadi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya.
Kemudian yang di sebelah kiri dari 00 ini adalah nilai negatif dari yang X itu. Jadi min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Lalu yang di atas titik 00 tadi adalah nilai positif dari Y. Jadi ini ada nilai 1, 2, 3 di sini, dan seterusnya. Dan juga yang di bawah 00 ini berarti adalah nilai-nilai negatif dari itu tadi. Nah, baik. Sekarang, kalau kita melihat dari yang pertama ini, di mana nilai X-nya sama dengan 9 dan Y-nya sama dengan 3, pertanyaannya adalah di manakah titik ini berada. Jadi kalau kita tuliskan di sini adalah 9,3. Nah, ini ada di mana kalau digambarkan di dalam Cartesian diagram atau koordinat kartesius itu. Baik, jadi seperti kita ketahui bahwa nilai yang pertama ini adalah nilai dari X, dan yang kedua ini adalah nilai dari Y. Tentu di sini kita melihat ini adalah nilai X sama dengan 9, dan ini adalah nilai Y sama dengan 3. Jadi dari kedua itu kita akan gambar dua buah garis yang saling berpotongan di satu titik di sini. Nah, ini adalah titik yang pertama. Lalu yang kedua, misalkan titik yang berikutnya adalah ketika X-nya bernilai 8, lalu Y-nya bernilai 2. Maka letak dari titik tadi adalah berada di sini. Lalu yang ketiga, ketika X-nya 7, Y-nya 1. Nah, di sini, dan seterusnya. Nah, kalau kita kemudian coba hubungkan titik-titik itu, maka kita akan dapati bahwa kurva yang menghubungkan mereka ini adalah berupa garis lurus. Nah, mungkin di gambar saya tampaknya tidak terlalu bagus, tapi yang terjadi adalah kurva tersebut berupa sebuah garis lurus. Nah, inilah mengapa persamaan tadi, X dikurangi Y sama dengan 6, disebut sebagai persamaan linear. Yakni karena jika kita gambarkan bentuk kurvanya mereka di dalam koordinat kartesian atau Cartesian diagram tersebut, maka akan menghasilkan grafik atau kurva berupa garis lurus. Itulah mengapa dinamakan linear. Baik, nah sebetulnya untuk menggambarkan suatu grafik ini, kita bisa menggunakan sebuah website. Jadi ada banyak sekali website di sana yang bisa membantu kita. Salah satunya adalah website Desmos. Nah, ini tinggal diketik Desmos, lalu kita akan lihat ini keluarnya Desmos, lalu graphing calculator. Nah, kita bisa tuliskan persamaan tadi, misalkan X dikurangi Y sama dengan 6. Nah, kita lihat di sini, ini gambar grafiknya, yakni berupa garis lurus. Baik. Nah, jadi sebenarnya sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kalau kita diberikan suatu persamaan garis lurus seperti itu tadi ya, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita menggambarkan persamaan ini ke dalam Cartesian diagram ini. Oke. Nah, begini, jadi kalau kita ingin menggambarkan sebuah garis ya, kita perlu melihat kembali apa yang kita ketahui atau pahami dari pelajaran mendasar geometri, yakni bahwa untuk menggambarkan sebuah garis ya, itu kita memerlukan setidaknya ada 2 buah titik. Nah, ini syaratnya. Jadi dengan 2 buah titik maka kita baru dapat menggambar sebuah garis lurus. Ya, ini adalah salah satu hal yang paling mendasar di dalam geometri 2 dimensi. Nah, jadi kalau misalkan kita diberikan sebuah persamaan garis, ya, dan kita mau menggambarkan garis tadi, maka
kita memerlukan setidaknya 2 buah titik. Nah, yang paling gampang untuk mendapatkan titik-titik ini adalah titik di mana kurva itu memotong sumbu Y dan juga titik di mana kurva itu memotong sumbu X. Ini adalah tempat di mana titik potong sumbu Y, dan ini adalah tempat di mana titik potong sumbu X. Jadi, kita perlu mencari letak di mana titik-titik potong ini. Ya. Nah, titik potong sumbu X atau sumbu Y itu paling mudah untuk mendapatkannya. Ya. Yang pertama, misalkan titik potong sumbu Y. Ini seringkali juga disebut dengan nama Y-intercept. Ya, titik potong sumbu Y. Nah, keadaan dari titik potong sumbu Y ini adalah ketika nilai X dari titik tersebut bernilai 0. Nah, jadi tadi kalau kita punya persamaan ya, X dikurang Y sama dengan 6, yang kita lakukan di sini adalah dengan membuat nilai X di situ 0. Jadi 0 sama dikurangi Y sama dengan 6, lalu kita selesaikan persamaan ini, maka kita akan dapati bahwa Y-nya akan bernilai negatif 6. Nah, disitulah titik potong sumbu Y. Lalu, untuk yang titik kedua ini adalah titik potong sumbu X, atau yang kita sebut dengan nama X-intercept. Nah, bagaimana mendapatkan titik potong sumbu X ini? Juga mudah, yakni tinggal kita buat nilai dari Y di persamaan tersebut bernilai 0. Jadi di sini kita tinggal masukkan X dikurangi 0 sama dengan 6, lalu kita selesaikan ini, maka kita akan dapati nilai X-nya sama dengan 6 di sini. Nah, lalu setelah kita dapati titik-titik potong ini ya, yang berikutnya tinggal kita hubungkan saja keduanya itu dengan sebuah garis, seperti tampak di gambar ini. Nah, demikian cara menggambarkan suatu garis lurus dari sebuah persamaan linier atau persamaan garis tadi. Baik. Mari kita melihat kembali ke catatan yang tadi. Nah, jadi sebetulnya untuk kita bisa mempelajari sebuah garis lurus ini, kita perlu memahami bagaimana persamaan sebuah garis itu ditulis. Nah, ini adalah salah satu cara menuliskan persamaan garis, yaitu X dikurangi atau ditambah Y sama dengan sesuatu. Namun, ada juga cara lain ketika mau menyatakan sebuah persamaan garis. Nah, ini bagaimana persamaan garis juga bisa dituliskan ya, bentuk lain dari suatu persamaan garis. Oke. Jadi kalau kita lihat di buku-buku itu ada bentuk persamaan garis yang ditulis dalam persamaan seperti ini. Y sama dengan sebuah nilai M dikalikan dengan X, lalu ditambahkan dengan konstanta. Ya. Nah, ini juga sebuah persamaan garis lurus. Sekarang yang saya ingin jelaskan ini adalah di sini, di persamaan ini, apa M tadi, dan juga apakah C di sini ya. M ini kalau di kita disebutnya kemiringan, atau kalau dalam bahasa Inggris, ya ini kemiringan. Dalam bahasa Inggris ini disebut dengan nama gradient, atau kadang orang menyebutnya dengan nama slope. Sementara yang kedua, yang C ini disebut dengan nama Y, intercept, atau titik potong sumbu Y. Ya. Baik. Nah, sekarang kalau misalkan kita diberikan dua buah titik, ya, diberikan dua buah titik seperti tadi saya sebutkan bahwa untuk menggambarkan sebuah persamaan garis,
ya kita memerlukan setidaknya 2 buah titik. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya 2 titik, yang pertama di sini nilai X-nya 8 dan nilai Y-nya 4 misalkan. Jadi sebut saja ini titik A. Lalu titik yang kedua ini misalkan nilai X-nya itu 4 dan nilai Y-nya itu 2. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah kita mendapatkan persamaan garis dari informasi koordinat kedua titik ini. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan bahwa ada bentuk persamaan garis yang lain seperti ini, yakni dituliskan Y sama dengan M dikali X ditambah C, di mana M ini adalah nilai dari kemiringan atau gradien, dan C-nya nilai dari titik potong sumbu Y. Sebetulnya, untuk mendapatkan persamaan garis menggunakan bentuk ini, maka dua hal itu tadi, yaitu kemiringan atau gradien, dan nilai C ini harus kita dapatkan terlebih dahulu. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana mendapatkan nilai dari gradien atau kemiringan ini. Baik, untuk mencari nilai dari gradien atau kemiringan sebuah garis tidaklah sulit. Nah, jadi kita melihat kembali gambar dua titik ini, lalu kita bisa menggambarkan adanya sebuah segitiga siku-siku di sini. Jadi ini gambar saya mungkin kurang begitu bagus, tapi bisa digambar nanti dengan penggaris lebih baik. Nah, ini sebuah segitiga siku-siku. Nah, jadi ada dua titik A dan B di situ tadi ya. Untuk mencari nilai gradien atau slope dari garis ini, yang menghubungkan AB, ya, nah itu dihitung menggunakan perbandingan atau rasio dari apa yang disebut sebagai rise dibagi dengan run. Jadi, gradien atau slope ini adalah hanya sebuah rasio atau perbandingan antara rise dan run. Nah, apa itu rise, apa itu run? Ini menggunakan istilah bahasa Inggris di sini ya. Jadi, rise ini adalah sebetulnya hanya sisi vertikal dari segitiga siku-siku tadi. Sedangkan run ini adalah panjang dari atau sisi siku-siku, sisi mendatar ya dari segitiga siku-siku tadi. Nah, sekarang kita melihat di sini berapakah nilai dari rise ini. Kita bisa melihatnya sekarang di sumbu Y. Jadi rise di sini kita berangkat dari titik 2 ini menuju ke 4. Nah, berarti nilainya sama dengan yang besar 4 ya, kita kurangkan dengan 2. Oke. Lalu untuk mencari nilai run ini kita berangkat dari titik ini 4 menuju ke 8. Jadi di sini tinggal yang terakhir 8 dikurangi 4. Nah, kita dapatin nilainya sama dengan 2 dibagi 4, jadi setengah. Nah, ini adalah nilai dari gradien atau kemiringan garis yang menghubungkan AB itu. Baik, jadi secara umum kita bisa menuliskan bahwa yang namanya gradien atau kemiringan itu di sini bernilai selisih dari letak Y titik A dikurangi Y titik B dibagi dengan letak X dari titik A dikurangi X titik B. Ini adalah gradien atau kemiringan. Nah, kemudian tadi saya sebutkan untuk mencari persamaan garis ini ada hal kedua yang kita harus cari, yaitu nilai dari konstanta C ini. Nah, bagaimana mencari nilai dari konstanta C ini? Nah, di sini kita tinggal menggunakan salah satu dari titik yang ada, bisa titik A maupun titik B, lalu kita gunakan angka-angka koordinat dari titik tersebut untuk dimasukkan ke dalam persamaan garis Y sama dengan MX tambah C ini. Jadi misalkan saya menggunakan titik B, maka ketika dimasukkan angkanya dari titik B itu, Y-nya dia adalah 2,
lalu sama dengan nilai dari gradiennya tadi setengah dikalikan dengan nilai X-nya dari titik B adalah 4 ditambah C. Nah, kalau kita hitung dari persamaan ini, maka kita dapati bahwa nilai C-nya adalah 0. Jadi, ya, kita bisa mendapatkan angka-angka yang lain tentunya. Tapi dalam kesempatan ini rupanya nilai dari titik C itu 0. Apa artinya dari nilai tadi? Yaitu kalau titik C itu 0, berarti garis ini nantinya akan memotong titik asal atau origin tadi. Nah, jadi kalau kita sudah dapatkan nilai dari C itu, kita bisa menuliskan kembali, yakni persamaannya Y sama dengan setengah dikalikan X ditambah 0, atau dengan lebih sederhana, Y sama dengan setengah dikalikan X. Ini adalah persamaan garis yang menghubungkan kedua titik A dan B tersebut. Baik, jadi ini adalah sebuah pendahuluan dari nantinya pembelajaran matematika ataupun fisika kita ke depan. Jadi di waktu-waktu yang lalu saya memiliki kesempatan mengajar fisika dan melihat bahwa salah satu kesulitan yang dialami oleh murid-murid itu adalah ketika belajar fisika, bahwa kebanyakan dari mereka itu memiliki kemampuan matematika yang boleh dibilang lemah, dan itu memang menjadi salah satu hambatan tersendiri. Oleh karenanya diharapkan ketika membahas topik-topik matematika tertentu di sini, diharapkan itu dapat memperlengkapi para siswa nantinya ketika ingin belajar fisika lebih lanjut lagi. Nah, itu saja. Jadi, saya berharap kita semua bisa tetap terus bersemangat di dalam belajar, meskipun saat ini banyak dari kita mungkin juga mengalami pembelajaran jarak jauh, jadi mungkin di rumah masing-masing. Namun, kita tetap masih bisa untuk belajar sesuatu tentunya. Jadi, ini adalah suatu kesempatan tentunya yang juga kita perlu syukuri. Baik, itu saja. Sampai berjumpa di topik yang selanjutnya. Terima kasih.